saya ingin dengar, semua publik juga ingin dengar. Ya. Ya, saya mau tanya, apa yang membuat ibu kemudian meminta keluar menantu ibu Ya, Rasti? ada aja masalah. Iya, apa masalahnya? Ya masalahnya itu ngelawan ya Pak ya. Ngelawan, Enggak meduluran lah. nggak meduluran. Meduluran, putus, minta putus. Ada saya. Selamat sore, pemirsa dimanapun berada, khususnya warga Indramayu. Beberapa hari kemarin kita dihebohkan dengan perkara kakek nenek menggugat cucunya. Sempat menjadi pemberitaan nasional. Kok bisa cucu digugat oleh kakek nenek? Untuk membahas lebih jauh, apa alasan kakek nenek menggugat cucunya, lalu apa sebenarnya yang terjadi. Sore ini saya kedatangan narasumber pertama, Ibu Narti. Ibu Narti umur berapa, Bu? 56 kayak malah 57 itu. 57. Bokat mah. Anak KTP nih mah lupa Pak. Ya. Kemudian sebelah sana Pak Kadi ya. Suaminya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian yang baju putih Saudaranya. siapa namanya Pak? Uci Sanusi. Pak Uci Sanusi. Saudara dari Pak Kadi ini. Oke. Kemudian anak kandung dari Pak Kadi Gunarti. Pak Kadi. Ya. Kemudian sebelah sana Anak angkat. siapa? Anak angkat Anak angkat dari saya. Ibu Narti. Bapak, iya. Ibu Narti sama Pak Kadi. Iya. Nah, kini kemudian LD ya, tim pengacara. Kemudian Ade Firmansyah. Nah, sebelah kanan nih Pak Haji Saripudin. Pak Haji, saya panggil Pak Haji aja. Ini dalam gugatan ini ada 6 orang ya, Siap. pengacaranya. Iya. Yaitu Haji Saprudin, kemudian Haji Sapi'i, kemudian LD ya, kemudian Haji Makali Kumar, Ya. kemudian Ade Firmansyah, dan Ida Ernawati. Pak Haji, ini ceritanya gimana kok cucu sampai digugat oleh kakek nenek klien Anda? Ini gimana sih awalnya? Awalnya pada tanggal 20 Pak Kadi dan Bu Narti datang ke saya minta keadilan, intinya dia nunjukin sertifikat. Pak, saya punya tanah di Karangsong yang sekarang diduduki oleh cucu saya dan menantu, bekas menantu. Lalu setelah saya cek sertifikatnya, saya ngobrol sama Pak Kadi, nanti Pak saya bikin somasi suruh mengosongkan rumah. Lalu pada tanggal 18 Maret itu saudara, setelah disomasi tuh, saudara Heriatno tuh datang ke saya sama diantar. Itu tanggal berapa? Tanggal 18 Maret. Maret. Oh, kalau gugatan 16 Juni ya? Gugatan kesini ke 16 Juni. Iya, itu masih Maret ya? Masih Maret, masih tahap dulu kronologis awalnya gitu. Nah setelah datang dia ya mau siap untuk mengosongkan di tanggal 20 April. Jadi minta sekitar 1 bulan karena dia mau hajatan itu. Nah setelah berjalannya waktu, kemudian dia mediasi. Jadi minta gimana sih itunya, ya saya masa disuruh keluar aja atau nanti rugi rumahnya apanya. Ya mediasi berjalan dengan baik. Dia sering ke rumah saya, dia sering ke temu saya gitu. Bahkan sering saya ajak ke rumah kakek neneknya, sok monggo cucu sama kakek biar islah. Belum ditemukan titik temu, belum ada solusi gitu. Lama-lama akhirnya kakek dan nenek punya inisiatif karena udah menandatangani surat pengosongan, pernyataan inisiatif untuk pemadatan karena setiap hujan apa kan banjir gitu. Nah waktu itu kan ada pertama nggak ada, salah-salahnya ada perlawanan. Setelah perlawanan
singkatnya cerita ya antara cucu dengan yang disuruh tuh mau berantem gitu. Bahkan Yang disuruh siapa waktu yang itu? waktu itu ada Mas Ade, Mas Eldi itu yang Iya. disuruh itu aja, mantap tuh itu mah langsung sama materialnya dia lihat aja. Dia Oke. permisi sopan, dia marah-marah gitu, enggak itu suruh akhirnya saya aja yang sini, kok masa tega sama saya. Ya, akhirnya kan yang nggak tega ini mau dititip di rumah, di depan rumah biar supaya nggak banjir ya. Mungkin kayak kakek neneknya terlalu apa di situ mungkin terlalu baik lah. Iya. Di situ masih ada juga. Kalau misalkan sampean komplain, silahkan hubungi kakek dan nenek karena cucu sama kakek nenek gitu. Tapi tanah itu punya siapa? Ya berdasarkan sertifikat tanah klien kami. Pak Kadi Narti. Iya. Iya. Kakek nenek ini. Hmm. Alas haknya Alasannya sertifikat. Sertifikat itu terbit tahun berapa? Tahun Pak Haji? 2010 Ada di bawah nggak? di bawah. Asli ada, fotokopi ada. Aslinya ada? Oh, Nggak dibawa? Ada di rumah? Oh, bukan. Iya. Fotokopi Ini ada. ini fotokopinya. Iya, Bisa asli ada. diperlihatkan. Ini ya Iya tuh. sertifikatnya. Hmm. Ini BPN Indramayu. Ini ya. Oh ini ya. Hmm. Ini sertifikat hak milik nomor 00402 ya. Hmm. Ya 402. Iya. Atas nama ini ya. Nah, iya. Kadi Narti. Hmm. Oke, dibuat tahun 2010 ya. Iya. Buat tahun 2010. Luas tanahnya berapa nih, Pak Haji? 162 meter persegi. 162 meter persegi. Jadi Pak Haji alas haknya ini. Iya itu. Intinya tanah ini alas haknya itu sertifikat milik Pak Kadi, Ibu Narti, Iya, dan sudah dimediasi, ternyata tidak berhasil. tidak berhasil. Tadi bilang Pak Haji ada berjanji mau mengosongkan. Iya, Ya, pernah dilakukan perjanjian? pernah gitu. Perjanjian pernyataannya ada terlampir di sini. Malah ini menjadi apa tidak diakui, artinya bangun tidur saya disamper sama temannya, dia ngomong ke Kang Dedi, gubernur kita tuh, Pak Dedi Mulyadi, ngomongnya bangun tidur saya dijemput sama yang namanya Suparno tuh, padahal ya saya nggak nyuruh karena kenal sama Heriatno, kenal sama kita, jadi dia juga lihat perkara ini iba sendiri, kebenaran dia sama ibunya kenal. Jadi ngomongnya udah aja ke itu apa coba pengacaranya kenal sama saya. Jadi harus ke situ gimana? Oh ya wis nggak apa-apa. Masalah ganti rugi dan lain sebagainya kan antara cucu sama nenek ngobrol sendiri. Ini mah kamu mau ngosongkannya kapan? Tanggal di sini tertulis siap untuk mengosongkan tanggal 20 April 2025. Pernyataan ini dibuat pada bulan Maret. 18 Maret 2025 setelah disomasi itu. Iya, jadi sebelumnya itu disomasi dulu. Iya, disomasi. Setelah disomasi kan ada surat somasi, nanya-nanya pas ketemu sama Pak Suparno alias Koclak. Iya, coba dibacakan Pak Haji ini. Intinya Surat pernyataan ya. Iya, surat pernyataan atas nama Heriatno. Heriatno itu anak Udah menikah. udah menikah. Oke. Nah, intinya dengan ini saya menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi terkait permasalahan penyerobotan tanah yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 402 yang terletak di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, atas nama saudara Kadi dan saudari Narti seluas 162 meter persegi yang saat ini dikuasai oleh saya, kata Herianto. Ada berjanji mau mengosongkan di sini? Di situ ada nih ke poin 2 nih bahwa Iya. saya siap dan sanggup untuk mengosongkan tanah milik saudara Kadi dan saudara Narti pada tanggal 20 April 2025. Oke, ditandatangani ya di sini. Tangan nih ada saksinya 2 nih. Saksinya satunya ada di sini. Satunya di sini. Iya, ini Cisanusi. Oke, nanti kita tanya. Ini Heriatno, ini tanda tangannya dia? Iya, asli tangan dia. Asli. Artinya
anaknya Ibu Rastia ini, Heriatno ini, pertama sudah mengakui bahwa tanah itu milik nenek, Iya. kayak sama kakek ya, Iya, Kadi betul. Narti, yang ia kuasai gitu. Iya. Yang kedua, berjanji akan mengosongkan pada tanggal 20 April 2025. Iya. Sebulan setelah bikin pernyataan ya. Iya, Pernyataannya 18 Maret 2025. Kemudian berjanji 20 April ya, Iya. 2025. Setelah pernyataan ini lewat waktu 20 April, kemudian tidak dikosongkan. Apa yang dilakukan Pak Haji waktu itu? Yang saya lakukan ya saya datangin lagi, Mengingatkan. gimana itu kok belum dikosongkan juga. Ya nantilah Pak aja, kita belum ganti rugi sama kakek dan nenek sayanya, belum deal, belum belum apa, intinya belum ada untuk mau ganti rugi saya berapa gitu. Memang ada mediasi membicarakan ganti rugi? Ada itu. Ada. Waktu membicarakan ganti rugi sudah jadi kuasa hukumnya Kadi Narti? Sudah. Berapa waktu itu? Waktu itu yang dibicarakan? Nah karena belum ada titik temu, jadi menghadirkan appraisal itu. Sama appraisal ini ada penilaian aset. Misalnya ini dinilai berapa? Dinilai 108 juta. Bangunannya saja? Bangunannya saja. Ya kalau tanah kan milik 108 juta. Coba bisa diperlihatkan. Ini dari appraisal ya? Iya, dari appraisal itu. Ini serius ya sampai mendatangkan appraisal? Serius ya, karena dia ya pengennya pertama buka di angka ya 400 juta aja. Ini saya membangun di bapak saya sekitar segituan habisnya. Karena saya tuh enggak, lihat aja BTN itu paling 100 lebih sedikit apa. Akhirnya mediasi, datangkan appraisal. Oke, ini hasil appraisalnya ya? Hasil appraisalnya. Kemudian hasilnya dinilai menurut appraisal ini 108 juta. Iya. 108.700.000. Setelah di appraisal ada hasilnya, ada nilainya disampaikan? Disampaikan. Ke Ibu Rastia Heriatno? Disampaikan. Lalu apa tanggapannya? Tanggapannya ya jangan segitu, ditambahin lagi. Iya. Kemudian? Ya kemudian dari pihak Ibu Narti dan Pak Kadi ya legowo mau nambahin, ya nggak apa-apa saya nambahin, dapat utang-utang dia tuh. Dapatlah 100. Iya. Dapat 120 karena dia juga. Ya nanti Ibu saya tanya. Ya artinya dia oke aja 120 ya, dia masih mikir. Terus ada ya yang mediasi sama saudaranya dia, telepon ke saya nggak apa-apa aja. 120 juga akhirnya disepakati, oke disiapin, naik lagi 150 dari 120 ya 150. Saya bilang lagi ke Pak Kadi, klien saya tuh siapin 150 yang akhirnya naik lagi. Berapa? 300. Iya, jadi kan nggak ada solusi, belum ditemukan solusi waktu itu. Iya. Kalau siapnya sendiri berapa uangnya? Waktu siapnya nih? Iya, untuk memberikan ganti rugi bangunan itu. Ya waktu itu tuh disepakati sesuai dengan semuanya kita 120-an itu. 120. Jadi bangunannya nggak dibongkar, sudah dibeli lah bangunannya gitu ya? Iya, dikompensasikan. Iya, gitu. dikasih uang lah, dibelilah. 120 waktu iya, itu. Waktu itu. Tidak mau? Tidak mau. Masih mikir. Ini artinya bukan diusir saja, tapi dikasih kompensasi, dibeli ya? Iya, enggak ada asal-usul, enggak ada. Isunya kan wah diusir tuh isunya kan? Enggak ini Pak, dia dikasih kompensasi. Setelah dikasih kompensasi juga dia udah nggak apa-apa. Yang cucu yang kecilnya tuh namanya Jakinya tuh udah ikut saya juga nggak apa-apa. Ikut nenek nggak apa-apa. Yang Jaki. Iya, yang kecil. Yang dua tuh yang bekas menantu sama anak yang pertama. Anak yang pertama monggo legowo nih ada kompensasi. 120 gitu. Setelah itu ya dia masih mikir-mikir terus, kayak di belakangnya nanya-nanya ke siapa saya nggak tahu. Akhirnya nggak berhasil. Oke, itu belum digugat belum ya? Belum digugat. Belum ya. Bulan apa itu mediasi itu? Mediasi sekitar ya setelah terbit ini aja, antara bulan Maret, April, bulan-bulan ini tuh.
bulan Oke. Maret April. Lalu timbul sampai digugat. Ini gimana ceritanya? Timbul sampai digugat Ke pengadilan. dia yang minta digugat. Waktu itu ada Mas Ade, Mas LD Benar. memastikan lagi. Bagaimana ceritanya kok dia yang minta digugat? Ya kalau saya mau keluar berarti lagi, tadinya kan masalah ganti rugi nih, ganti rugi Ya, udah tutup. pokoknya ganti rugi udah Udah tidak ada titik temu. Iya, udah tutup. Tawaran dari pihak Pak Kadi, Nenek yang diwakili Iya. oleh Pak Haji sampai angka 120 juta dia tidak mau. Itu. Iya. Nah, akhirnya deadlock. Nah, Deadlock, saya iya. ingin tahu nih ceritanya kok sampai digugat ke pengadilan ini gimana? Nah, ceritanya dia didatengin, malah dia ngomongnya juga maki-maki orang yang datengin. Yang datengin siapa? Yang datengin ada Mas Ade, Tetap. Mas LD. ya dimaki-maki Ade. dia tuh, malah diancam-ancam lah. Nah, akhirnya ya kalau mau ngusir saya, gugat saya atau mana surat dari pengadilan, Kata siapa itu? kata si Yatno namanya tuh. Yatno, anak Iya, pertama dari Bu Rastia. anak pertama dari Bu Rastia itu. Oh gitu dia. Iya begitu. Ya video apa aja juga ada. Ada videonya. Ada videonya. Ngusir-ngusir itu apa, nunjuk-nunjuk orang yang disuruh. Nanti boleh ya Neneknya. kami minta ya Monggo, untuk ya. melengkapi podcast ini. Iya. Emang kalian punya kuasa dari Bapak Kadi, cuma saya di sini cucunya. Wes lanjut bae diuruk. Iya sertifikat ND sampean ge. Sing duwe tanah iki ben diuruk. Bangunan melarang, Saya oke keluar melarang dari rumah urukan ini. atau Kalau melarang ada pergi dari surat sini. dari pengadilan untuk Nih, keluar nih. dan untuk Dan ini punya digusur. Ini sudah Jadi dia sendiri yang minta gitu. Dia sendiri. Bahasanya mana saya mau saya keluar tapi mana surat dari pengadilan, Maksudnya apa kata rekan saya tuh sertifikatnya mana, ini sertifikatnya atas nama Pak Kadi dan Bu Narti. Ini suratnya udah namanya itu monggo legowo. Saya di situ tuh rekan kita tuh dia malah dicaci maki, malah mobilnya juga ada yang mau dibakar. Oh gitu. Iya gitu, Oke. Kemudian digugatlah ke pengadilan. digugat. Tujuan dari gugat ke pengadilan ini apa sebenarnya? Tujuannya supaya hak-hak klien saya terpenuhi, karena secara hukum ya dia pemilik yang sah atas tanah tersebut. Oke. Kalau saya baca gugatannya ini, jadi kalau alas haknya sertifikat ya atas nama Pak Hadi sama Ibu Narti. Nah, petitumnya ini ya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh juru sita ya Pengadilan Negeri kelas 2 adalah sah, minta disita juga. Minta di situ. Oke. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan satu bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor 402 ya. Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama Kadi Narti yang telah dikuasai oleh para tergugat sejak tahun 2010 ya. Dalam keadaan kosong. Jadi agar menyerahkan dalam keadaan kosong. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Ya. Oke. Kalau menyerahkan dalam keadaan kosong, tentu kalau dianya tidak mau, tentu nanti bisa digusur dong, Ya digusur, dieksekusi paling begitu. dieksekusi Dieksekusi. Kalau tidak bangunannya. mau, kalau iya begitu, itulah hukumnya. Dia nggak tebang bolong, nggak mau ya, yang permintaannya begitu, maunya begitu sudah digugat tadinya, terpaksa. Sayang dong ya. Begini, ada anak kecil ya yang ikut digugat nih, Ya, Zaki. Umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kenapa Zaki ikut digugat? Karena ikut di situ sama ibu dan kakaknya. Di situ dalam gugatan kami juga diwakili oleh ibunya. Ibunya. Ini kan gugatan ini agar menyatakan para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Iya. Perbuatan melawan hukumnya para tergugat ini apa? Menduduki pekarangan atau tanah milik Pak Kadi dan Bu Narti, Yang bukan haknya. bukan haknya. Gitu. Ibu Rastia, Ya. Heriatno. Iya. Bagaimana dengan anak? Kalau dengan anaknya kan masih
itunya kayak kakek neneknya siap tanggung jawab untuk merawat sampai dewasa. Oh. Artinya meskipun anak ini ikut digugat, tetapi untuk anak ini, cucu ini, kakek nenek masih siap untuk merawat Siap sampai sampai dewasa. Termasuk biaya makan sekolah Siap. siap kakek Sampai nenek. kuliah juga siap. Sampai kuliah kakek neneknya siap. Iya. Nanti kita tanya. Soalnya ya tidak sejahat yang netizen bayangkan. Masuk kakeknya tega ya yang Ya. dia sendiri. Artinya benar-benar mau dibeli bangunan itu ya. Iya mau ya, ganti Iya, rugi ya. dikasih kompensasi. Cuma tidak ada temu, tidak mau. Oke. Terakhir, Iya, siap. yang sudah siap uangnya berapa sih? Kalau sekarang misalnya dari pihak Ibu Rastia menginginkan, kan mungkin daripada nanti dieksekusi, dibongkar, katakanlah uang yang dia mau misalnya. Iya. Berapa sih uang yang sudah siap Nah, sekarang yang udah untuk siap. kompensasi itu? Nah, sekarang untuk kompensasi ya ada orangnya langsung ditanyakan karena setelah saya layangkan gugatan untuk kompensasi apa ditutup dulu ya katanya. Jadi ada yang klien saya datang makanya langsung aja ditanya. Katanya setelah saya tanya dia kan ada anak-anaknya jadi berunding dulu jadi kompensasinya. Oke. Gitu. Oke. Ibu Narti, Iya, Ibu umurnya pinten? 57, 57. Kabin karo Pak Kadi tahun pira? 84. 84. 85 ya, 85. 85. Punya anak 85. berapa? Saya punya anak satu, almarhum. Ibu punya anak satu almarhum. Siapa? Suparto. Suparto. Suaminya Rastia. Iya, umur 8 bulan. Oke, umur 8. Bulan kawin sama bapak. Oh, begitu umur 8 bulan kawin sama bapak. Iya. Terus sama bapak punya anak? Punya anak 2 tuh. 2. Yang Ini. satu di Cikarang. Satu sekarang, satu ini. Rucu, iya Rucu. Oke. Jadi anaknya Ibu ya, Pak Iya. Suparto yang meninggal itu anaknya Ibu. Anak saya. Pak Suparto menikahlah dengan Rastia. Ibu Rastia. Pak Suparto tuh lahir tahun berapa? Lahir 84. 84. Oke. Kemudian Pak Suparto menikah dengan Ibu Rastia. Almarhum Suparto menikah dengan Ibu Rastia tahun berapa? Lupa ya. Nggak tahu. Ada yang tahu, Lupa. Pak? Lupa. Lupa. Iya lupa ya. Oke. Ibu berarti Suparto ini bukan anak sama Bapak Bukan, ya? bukan. Anak saya. Siapa nama suami Ibu dulu? Rustayim. Rustayim. Itu bapaknya Suparto. Bapaknya Suparto. Ibu sama Pak Rustayim menikah tahun berapa? Lupa ya. Lupa. Yang orang kampung gua kadang-kadang lupa, Pak. Ya, tapi lahir tahun 8. Suparto nih. Iya, 4. 84. Lalu 85 nikah sama Pak Sama Kadi. bapak. Oke, Iya. punya anak lagi lah ya. Iya. Mengenai tanah. Iya. Tanah ini Ibu beli tahun berapa? Katanya punya Ibu. Tahun apa kan? 2009 kayak mah. 2009. Iya. Beli dari siapa? Dari Kubu Rami. Dari kubu Rami. Rami. Kubu mantan. Kubu Mantan kubu Kubu Rami. Song. Kubu desa Karangsong. Karangsong. Beli berapa waktu itu? 50. 50 juta. Iya. Luas tanahnya Satu. 162. Iya. Pada saat Ibu beli tanah tahun 2009, Iya. Pak Suparto umurnya berapa waktu itu ya? Ya udah kawin sih, udah punya anak satu. Ariatno kok. Oh, sudah menikah. Udah menikah, udah punya anak satu, Ariatno. Banyak isu bahwa tanah itu katanya ada uangnya Pak Bohong, Suparto. Pak. Bohong, Pak. Saya yang beli. Langsung, nggak ada saksi, langsung sama Ibu Kurami yang punya tanah. Bener ini. Iya, bener. Bohong gua apa sih, Pak? Kalau ada uangnya begitu, itu di mana kwitansinya? Ada, ta? Nggak ada kan, Pak? Saya yang beli. Saya jual tanah 2, Pak. Beli di situ, Pak. Tanah saya 2, milik dijual. Untuk membeli tanah itu, Ibu jual tanah dulu. Iya, di Brondong. Di Brondong sama di Pak B, apa kan, Kang Mujair, RS. RS. Satu di Bondol 1, jual semuanya. Beli di situ di Beli di Karangsong. situ. Iya. Tahun 2009 beli 50 juta. Iya, Dari Rami apa Ibu Rami apa Pak Rami? Ibu Rami. Ibu Rami, Ibu mantan kubu Iya, Karangsong. Karangsong. Pada saat Ibu beli, kubunya masih dinas. Masih. Masih. Enggak mantan. Oh, mantan udah. Udah mantan. Janda. Iya. Suaminya udah meninggal.
Itu uang ibu sendiri. Uang ibu saya sendiri. Dari jual tanah itu. Iya, artinya tidak ada uang Pak almarhum Enggak Suparto. ada. Sampai saya beli tanah Lebak, Pak. Diuruk berapa puluh meter Oh, banyak daripada belinya masih gede nguruk ya. oke. Sekarang bicara bangunan. Bangunan yang Suparto yang bikin ya. Ya, sebentar. Iya. Ini kan anaknya ibu, Iya. ya, Pak Suparto ini. Iya. Pertama kali Pak Suparto bangun rumah di situ, itu Iya. tahun berapa? Ya sekitar 9 ya? 10-an. 10 mas Sertifikat sertifikat. jadi langsung. Iya, sertifikat. Begitu sertifikat jadi, Iya, langsung bulan- dibangun. Bulan 10 apa bulan kan? Dibangun apa tadinya? Lupa ya bangunnya kan. Hah? Beli bikin rumah, Warung apa? warung sekalian, Pak. Warung. Bikin rumah warung sekalian ikan bakar. Oh, Iya. Jadi ya mau dibikin rumah terus ada bangunan dari material itu bagaimana Pak? Masa saya nggak boleh kan? gimana ceritanya pertama kali bikin warung itu? Bikin warung dari rumah sekalian. Oh, sama rumah sekalian. Iya. Nah, itu waktu itu bikin ngomong ke ibu memang mau bikin di situ. Iya. Ya bikin begitu orang mau dibikin rumah iya mak. Itu ya udah namanya emas sama anak kan. Rumahnya waktu itu yang rumah sekarang apa beda? Beda. Oh, dulu masih. Ya masih jelek lah. Kemudian kapan mulai dibagusi itu rumah? Ya mipil bagusannya mah. Ya. Jadi pertama ngontrak dulu Pak. Ngontrak dulu, bikin warung bakar di tanahnya Ibu Rani. Kontrak ke siapa? Di Kuburami sebelah. Nah, cuman saya mohon Ibu Jadi Rani. masih ada sisa tanah Ibu Rami. Masih banyak. Masih banyak. Yang Masih ibu beli panjang. cuma 160. Iya, Puluh. nyempil saya. Nah, nyempil. jadi bikin warung itu kontrak di Kuburami. tanahnya Kuburami. Iya, bikin Tanah sendiri. ibunya dibikin juga? Belum. Belum. Waktu kontrak mah belum beli. Oh, waktu kontrak belum. Iya, belum. Nah, kemudian mulai di tanah ibu, Di tanah ibu. mulai di tanah orang tua berarti kan? Iya. Tahun berapa? Ya Bahwa lupa ya. sertifikat jadi itu langsung kita bikin fondasi, langsung bikin Ya. warung, langsung rumah. Langsung begitu. Iya. Begitu sertifikat jadi, langsung bikin pondasi, bikin warung, langsung dibikin Iya, rumah. Langsung rumah. Oke. Bikin ada kameran. Ya, jadi dia ini karena anak Bu ya tadinya. Iya. Nah, kemudian setelah jadi rumah, Iya. bagus lah. Ya. Tapi ya bagian rumah gaya ada uang saya Pak. Oh, ada uang ibu juga? Enggak ngacani ya mak. Itu ya dikacani mak. Masa nggak ada kacani? Nggak ada Kaca. Ya kak saya yang beli kaca. Oh, ibu yang beli kaca. Iya. Pasang kilometer saya. Itu listriknya atas namakan Oh, saya. Bapak kurang asbes. Listrik atas nama. Iya nama bapak. Kurang asbes bapak yang beli. Kaca saya yang beli. Oh, jadi di rumah itu Iya. ada uang ibu juga. Iya, apa itu punya tukang ya Pak ya? Saya yang ngurusi, saya yang makan. Oh, gitu. Iya. Oke. Apa itu sarapan pagi. Kemudian Sarapan pagi apa? Oke, Saya. kemudian sampailah, mohon maaf, meninggal ya Pak Iya, meninggal. Suparto. Meninggal tahun Ya udah setahun setengah sih. setahun setengah. Setahun setengah udah Udah meninggal. 40 hari. Jadi, 2024. iya. Iya. Ya, Iya, 2020. 2024. Ya, 4 apa 3 kan anak? 23. 2023 Desember. Oke. Setelah meninggal, Pak Suparto ini meninggalkan anak 2. 2. Satu Heriatno, Ya kedua satu Sakti. Zaki. Saya ingin dengar, semua publik juga ingin dengar. Iya. Apa masalahnya kemudian ibu sampai isunya mengusir ya, tapi bisa ibu jelaskan sampai mengusir cucu atau ibu sampai mau menempati tanah itu, apa Saya masalahnya? nggak ngusir dari cucuku. Namanya cucu Pak, siapa yang nggak sayang sama cucu kan? Iya. Apa maniatmu Pak ikut dari saya bayi. Pulang dari mama ayah sama ibu bapaknya ke umur 8 tahun. Saya kecil di saya. Ya, apa yang Saya membuat apa? ibu kemudian tanahnya ini mau dipakai, kemudian Ibu Rastiah dan Heriatno ya, Iya. agar keluar dari rumah itu ya. Hari cucu mah dulu waktu pertama enggak tak suruh keluar enggak. Iya, Yang keluar ibunya. iya, saya mau tanya, apa yang membuat ibu kemudian meminta keluar menantu ibu Ya, Rastiah? ada aja masalah. Iya, apa masalahnya? Ya masalah ya itu ngelawan ya Pak ya. Ngelawan, Enggak meduluran lah. nggak Enggak meduluran. meduluran, putus, minta putus. Ada saya sakit enggak nengok. Kalau saya mah Cucu saya sampai Rasti patah sakit tulang. saya tak tengok. Sebentar Pak, satu-satu nih. Rasti saya tak tengok dirawat tuh. Tapi bakal giliran saya yang sakit enggak nengok.
Oh gitu. Setiap lebaran nggak datang, setiap bulan nggak main. Berarti kan minta putus kan Pak. Oh. Lah setelah punya pacar nih Pak, setelah punya pacar keluar apa dipiralakan sama lelakinya. Saya kan inget anak Pak, saya kehilangan anak, sakit hati dari rahasia. Punya pacar Pak nggak apa-apa, sampai kawin nggak boleh silakan, bukan anak saya kan. Iya. Tapi baik-baik Pak. Iya. Mak, kita harapan kawin, umpamanya ya. Paling saya nitipakan cucu kan 2. Lama rasi ayah baik-baik kan. Tapi rasi aku sombong Pak. Omongannya ini apa terus-terusan. Bahasa kena saya. Orangnya jilbaban tapi busuk keteban di Pak. Saya nggak busuk Pak. Saya kasihan. Malah dulu kalau menantu saya yang sakit, saya yang ngurusi, saya ngopeni Pak. Demi Allah Pak. 3 Oke. tahun. Saya ingin tahu sejak kapan mulai Ibu Rasti Asuru meninggalkan rumah itu? Sejak bulan apa kan? Maret ya. Iya, jadi masalahnya itu. Iya masalahnya saya benci dari mantu. Benci sekali. Jadi Pak. melawan. Melawan. Pak. Itu yang membuat ibu kemudian Iya. menantu itu suruh pergi. Iya pergi. Sama anak yang pertamanya. Enggak, Enggak, anak menantunya pertama. aja. Menantunya aja. Oh, kalau Tapi anak sama anak pertama sama anak kedua. enggak, itu nang ditempati sama kamu, karo aja Oh, kamu. Karo jadi yang suruh pergi menantunya aja. Iya, menantunya Anak Heriatno sama Zaki agar tetap di situ. tetap di situ. Tapi cucuku ngelawan. Saya nggak mau keluar, ibu nggak mau keluar. Jangan ibu keluar. Ibu berhak di sini. Cucu Cucu dua-duanya. enggak. Satu yang Heriatno. Oh, yang Heriatno. Kalau Zaki kan masih kecil. Iya. Jangan nggak ikut saya kenapa? Lulut nih saya. Lah, kamu kok ngomongnya begitu sih Nanggar kita nih. Emak aku nang madaga di tempat kamu. Yang penting mah ibu kamu keluar. Enggak. Gitu Begitu. bilangnya. Kalau apa nih bapakku konon-konon baik Pak. Apa aku? Kono-kono. Nongor-nongor siapa sih Pak? Nongor-nongor. Iya. Iya, nongor-nongor Pak. Aku Pak anu. Sampai pingsan Pak. Saya pingsan emang nang kaget Pak. Kaget udah tua ya. Bapak ditongor-tongor takutnya Bapak amarae datang ke Batir cetes pokoknya. Jadi saya kan pingsan nang kaget. Jadi permasalahannya iya. pertama karena hubungannya nggak harmonis, Iya, Pak. melawan. Melawan. Nah, kemudian mau menikah lagi. Ya menikah emang nggak tahu kapan-kapan emang. Cuma kan kalau punya pacarku di pamer-pamerakan di Facebook. Oh, Terus kenapa kalau dia pamerin ke Facebook? Ya, nggak Apa tahu. buat ibu? Ya Nggak, maksudnya ibunya apa malu gitu? ya nggak malu, saya mah inget dari anak saya kan belum Oh. lama. Saya kan ngomong sama pembantu, jangan belum kawin dulu, ngurusi anak dulu. Kalau kamu kapan-kapan Ini kawin apa ya maksudnya? silakan. Ya aku itu pacarnya. Oh, ini sama pacarnya gitu. Iya. Iya, iya. Kan ada kan. Iya, iya. Tuh yang dipelukan tuh, yang pelukan ini Pak, yang pelukan tuh. Iya, iya, iya. Ya sudah. Iya. Ya. Jadi intinya masalahnya itu karena melawan terus kemudian dia pacaran lagi Iya. dan dia ngomong nggak ke ibu mau menikah lagi? Pacaran mah enggak boleh, silakan. Harapan pacaran, harapan kawin silakan. Mau tetap Enggak, omongannya yang pertanyaan bagus. saya, dia ngomong nggak ke ibu dia mau nikah lagi? Enggak, Oh enggak. enggak. Tapi kalau pacaran, iya. Pacaran mah ada kenyataan ini Enggak, dari dianya sendiri. Lalu ibu taunya dari mana ini? dari Facebook. Dari Facebook. Nah, tapi pernah nggak nanya sama dia? Enggak, Dianya juga nggak pernah cerita ke ibu. enggak. Oke. Oke. Bu, ibu masih sayang sama cucu, Sayang, sama Heriatno, sayang. sama Jaki Jaki. sayang, cucu saya. Lalu kalau sayang ini tujuan gugatan ini apa? Cucunya nih? mintanya Yatno sendiri. Pengadilan. Kalau nggak saya surat dari pengadilan saya nggak keluar. Oh. Jadi pengennya cucu kan buat pengen pengadilan Pak. Saya orang kampung Pak, nggak ngerti dari pengadilan Pak. Demi Allah, kalau Yatno nggak minta, saya nggak sampai ke Oh, jadi gugat pengadilan ini permintaan Permintaan cucu Yatno sama Yatno Rastia. sama Rastia. Iya. Apa sih tujuannya Ya nggak minta ke tahu. pengadilan? Ya nggak tahu Rastia apa, Yatno apa. Hari saya mah kan tanah saya milik sendiri kan. Ya saya tak minta dari saya. Yang saya minta kayak punya saya sendiri. Sekarang ini sudah berjalan. Masih ada nggak ibu membuka diri untuk berdamai? Enggak, udah selanjut saya di viral aku di berita-berita kena. Saya malu Pak, saya sakit sekali Pak. Nang cucu sama Rastia Pak. Saya enggak Pak, enggak nerima saya Pak. Tadi saya menyambung dari pengacara. Katanya dulu pernah menyiapkan uang kompensasi untuk membeli rumah itu. Iya waktu dulu Pak. Dulu. Tapi Yatno nang Sekarang bagaimana? buat makan saya. Makan, gue berobat, gue apa. Tapi dulu uangnya siap udah. Siap, 150. 150 waktu itu. Iya, siap Pak. Sampai utang bang, buat nggak percaya Bapak utang bang 50 kita. 50 kita. Oh, dapat utang. Utang.
Untuk kanggo sedia buat cucu. buat cucu. Iya. Maksudnya buat bayarin rumah Iya, itu. ganti rugi bangunan. Ganti rugi bangunan. Iya. Ya. Oh ini maksudnya Iya, utang bank. utang bank 50. Jadi uangnya sekarang udah nggak ada. yang nggak ada Pak, buat makan, buat jajan, buat berobat, resiko sehari-hari saya. Nah terus gimana ini solusinya Ya buat nggak cucu? tahu, udah ke pengadilan aja, terserah pasrah aja Pak Haji. Seandainya suatu hari atau di kemudian hari ya kapanpun Ibu Rastia ini bersedia, silakan misalnya Bu Iya. dibayari rumahnya, bagaimana? Sungai dulu gak pengen dibayari tapi nggak jadi. Ya seandainya nih selama proses sidang ini Ya nggak tahu, saya uangnya nggak ada. uangnya udah nggak ada. Iya, Jadi ini tetap Ibu lanjut. itu lanjut. Umpamanya cucu, ya ikut dari saya nggak apa-apa. Yang kecil. Oke. Nah, Yatno kan udah kawin. Oke. Kalau Zaki, Iya. cucu yang kecil itu Ibu siap Siap Pak. untuk mengurusi Ngurusi sekolah. sekolah, ngasih makan apa Sanggup. sampai Saya sanggup sampai- sampai besar. Iya. Iya. Ya. Sampai kuliah. Iya, kalau saya bisa, kalau Iya. saya kuat. Kalau Insya kalau Ibu Allah. ada rezeki Ya, insya Allah. Iya. mau ya. Iya. Tuh anak saya yang rujuk tuh. Yat ajaman ini Jaki ya Pak ya. Yatno bega konsekon kuliah. Kok disumbang-sumbang saya? Nggak mau dianya. Enggak mau, pengen kawin Mbak, pengen. Oh, waktu belum kawin. Belum kawin kunang. Jangan cepet dulu kawin, kuliah dulu. Oh, bayar buat kuliah di sini sama Mbak ya. Disumbang-sumbang jajannya yang Mbak. Kontrakan Mbak yang bayar. Anak saya yang rujuk, Pak. Yang rujuk di Cikarang. Jadi kesimpulannya nih, Ibu pernah ngusir nggak sih ke Enggak cucu? pernah. Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Kita ngomong dari cucuku, ibunya yang keluar. Oh, ibunya Kamu di aja. situ. Tapi waktu dulu ya keluar senang banget. Ya udah nang, ibunya keluar. Oh kamu kan jualan Pak, bukat masak kayak belum bisa lah. Ditemani emak, gak mau ditemani emak. Ibu keluar emak masuk, gak mau. Itu bilangnya. Kan waktu kecil kayak saya yang ngurusi. Saya ikut di situ nggak boleh. Ikut selamanya Pak. Waktu ibunya pergi aja, belajari lah, belajar masak, belajar apa. Gak mau Pak, mani nongol-nongol di muka saya. Gak mau. Oke. Ibu keluar, emak masuk. Gak mau. Emak pengen jualan. Gitu Pak. Jadi ini tetap perkara Iya. nunggu Lanjut. putusan pengadilan Saya saja. nggak punya karang milik ya, satu piket nggak punya. Ditempati saya gak tanah PU Pak, bantaran kali. Saya jualan di Sindang Kali Cimanuk, pinggirnya Kali Cimanuk. Sebelum beli tanah ini. Udah beli, tapi saya udah tua kan. Oh. Iya, tapi sebelum beli tanah kan saya punya rumah, tapi punya rumah gak rumah tanah PU Pak, bantaran kali Nah sekarang ini Ibu tinggalnya di mana? di Brondong. Tanah sendiri? Bukan tanah PU. Oh tanah PU. Oh jadi Ibu ini punya tanah yang ditempati Iya, tempat di rumah. anak sama Ibu Rastia ya. Sekarang ibunya malah Iya, tanah PU. Ibu tinggal di tanah PU. Iya, bantaran kali, Pak. Di bantaran kali. Iya, Kali Cimanuk, Di Brondong. Brondong. Lah, nggak ada sertifikat, nggak ada, Pak. Nggak ada sertifikat. Nggak ada sertifikat. Jadi Ibu tanahnya cuma itu aja iya, yang cuma ditempati Ibu Rastia itu. Iya, tanah saya. Sampai saya jualan di Sindang nggak Pak, tanah apa sih, tanah PU, tanah pinggir kali, warung, bantaran Kali Cimanuk. Iya. Dan saya emang nggak punya sertifikat. Iya, jadi alasan Ibu karena memang selain Rastianya ini menurut Ibu ini sudah ngelawan, juga Ibu ya, nggak punya tanah ya. Iya. Oke. Kan tanah saya sendiri yang sertifikat, Bapak. Oke. Tanggung tua saya, nggak apalah. Saya nggak punya apa-apa. Jadi ini lanjut nunggu putusan pengadilan aja. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Mas, memang anak sing disampaikan ta, Mas? Anak itu usis. Lengkap sih. Sok. Ya, apa Mas yang mau sampaikan? Iya, yang saya mau sampaikan, Nama siapa? Uci Sanusi. Ujian isi. Yang mau saya sampaikan perihal Sebentar, saya mau tanya dulu. Iya, Ini Bapak. ada saksi. Ya. Ya, Ya. Pak Uci nih ya waktu Ya. Heriatno menandatangani akan mengosongkan 25 April ya, 20 Ya. April 2025. 2025. Ada saksi tanda tangan Bapak nih. Emang benar? Iya, betul, Menyaksikan? menyaksikan. Dan Karena- Pak Heriatno sendiri yang tanda tangan. Iya, karena Pak Haji manggil dari pihak saudara, Oke. pemilik tanah. Jadi panggillah saya. Makanya di situ ada saya Iya. tuh, Pak. Artinya ini ada prosesnya ini ya. Iya, sampai Yatno digugat datang ini. sendiri sama temennya, setuju ya saya datang. Oke, apa yang penting mau Bapak sampaikan? Nah, ini perihal yang Yatno ya, saudara Yatno itu saya juga sebagai saudara ini kasihan ya Pak ya, karena ini sudah tua. Dia berkuar-kuar di media sana sini dengan bahasa, dengan kalimat
kakek nenek menjolimi cucu, kakek nenek mengusir anak yatim, kakek nenek, wah macam-macam lah. Ini kan saudara saya juga. Kalau Ibu Rastia kan setelah bercerai atau meninggal, sudah orang lain. Lah ini saudara saya. Nah, terus apa yang dikatakan sama Mas Yatno, sama Ibu Rastia itu yang lemah lembut itu di Pak Gubernur ya datang tuh. Lemah lembut di media dimanapun. Kenyataannya nggak seperti itu. Itu bohong sekali, itu keras, ganas. Bahasanya tinggi sekali. Bahkan bahasa-bahasa kasar pun dikeluarkan. Jadi enggak apa ya, media mungkin hanya ngelihat di sisi apa ya, di sisi lainnya saja. Pada kenyataannya enggak. Pernah saya datang ke sana. Saya pernah datang ke sana. Belum menyampaikan kalimat saya, tujuan saya sudah keras banget. Ya bingung saya mau menyampaikannya. Tuh, termasuk pada saat nitip tanah itu saya kan mewakili saudara dengan kuasa hukumnya. Saya ikut. Itu sampai nunjuk-nunjuk mau nonjok saya malah. Siapanya? Si Yatno. Wah, ibunya juga, mertuanya. Yang lebih parahnya lagi, sampai ancaman loh Pak. Pertama datang aja mertuanya tuh, udah golokan aja. Betul. Kalau tidak terima, nggak ada bukti, boleh dilaporkan sayanya, dilapor balik. Sampai, waduh, betul-betul keras banget. Oke. Cukup? Ya sudah gitu aja mungkin. Walaupun masih banyak, tapi waktunya mungkin. Mau ngomong? Iya, ini anaknya juga. Anaknya ini, anak kandung. Iya, ibu anak dari Pak Kadi Narti. Iya, anaknya Ibu Narti, Bapak Kadi. Anak keberapa? Anak kedua. Kedua. Ya. Silakan, apa yang mau sampaikan, Bu? Maaf ya Pak Punten, di sini tuh ya netizen tuh banyak yang mengarahkan saya mau merebut warisan, mau pengen dagangan. Dari awal kalau mau saya mau dagangan Pak, mau dimodalin sama emak bapak. Dari dulu juga saya ini, tapi saya mah nggak mau Pak, saya ngalah sama kakak lah. Biarin mah kakak aja. Namanya saudara ya, sama saudara tuh Pak. Kalau kakak sukses saya juga ikut enak lah gitu. Tapi di sini para netizen giring saya mau merebut gitu Pak. Merebut apa? Merebut dagangan, merebut rumah itu. Merebutnya dari mana? Kalau mau nakal mah dari dulu Pak. Saya tunggu nakal. Anak kandung ngomporin si kakek nenek supaya anak ini, kakek nenek ini menggugat gitu. Realnya nggak kayak gitu. Anak ini nggak pernah ikut, nggak pernah ikut campur lah dalam urusan kakek nenek. Oke. Beli tanah 2 buat kakak saya nggak apa-apa, ya kan Pak? Biarin buat kakak saya mah malah ditaruh di PTN loh Pak. Ngajuin mah namanya ibu, ngajuin mah cuma saya satu orang sendiri loh Pak. Satu orang sendiri saya mah di PTN tuh. Oke, jadi intinya Ibu menjelaskan tidak ada niatan untuk merebut enggak dari usaha, dulu juga enggak ya. pernah. Malah saya sayang loh sama kakak tuh Pak. Itu kalau saudara iparnya aja, bekas itu istrinya Aang tuh. Emang loh saya Pak, sakitnya saya juga ngurusin. Sama ponakan juga, ikut sama mama bapak kan saya juga ikut ngurusin sama ponakan tuh Yatno tuh. Ikut ngedein Pak. Oke, intinya sih sayang ya sama sayang lah pada dulu. Ya. Sama yang kecil aja Jak itu, ya saya sayang, sering jajanin, sering apa lah Pak. Namanya juga ponakan ya kan Pak. Jangankan ini nggak ada Aangnya ya. Lagi ada Aangnya juga saya sayang loh Pak sama ponakan tuh. Oke. Nah, puntennya Pak ya, yang namanya Pak Saidi yang pernah ngadep ke Pak KDM tuh ya. Oh iya. Nah, dia ngomong, saya adanya dari Ibu Narti. Padahal Ibu Narti, maksudnya Ibu tuh nggak punya adik loh Pak. Ibu tuh anak bungsu. Oh, dia bukan adiknya. Bukan. Dia tuh ngaku-ngaku Pak. Orang lain. Orang lain. Nah, malah ngomongnya ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Pak, ngatain saya anaknya gitu. Saya nggak terima loh Pak, dikatain kayak gitu. Jadi itu bukan adiknya Bukan. Ibu Narti atau Pak Kadi? Ibu tuh 4 bersaudara Pak. Ibu tuh 4 anak bersaudara. bungsu. Siapa aja? Yang pertama Ibu Sania, yang Ya. kedua ini Ibu Anira, yang ketiga Pak Warsa. Nah, yang keempat Ibu. Jadi Ibu terakhir. Terakhir anak Oh, bungsu. Itu ngaku-ngaku loh bungsu, Pak. jadi nggak punya adik. Saudara dari mana? Saudara kandung dari mana ya kan? Adiknya dari mana gitu. Itu ngaku-ngaku Pak. Ngomongnya kayak seolah bikin panas tuh. Ada pihak ketiga, pihak ketiga dari mana? Jadi sayang sama kakek. Jadi cucu kesayangan asalnya. Sayang. Ini apa kalau mau disampaikan? Gimana? Karena saya adiknya neneknya dia. Oh, paman. Iya, paman. Ya kan? Jadi sebenarnya kakek neneknya itu sangat sayang sekali. Sangat sayang.
Sama ini berdua itu. Iya, termasuk sama menantunya juga. Sayang. Termasuk menantunya juga sayang sama mertuanya. Heeh. Gitu. Jadi permasalahan ini saya rasa tidak timbul dari hati kedua nenek, kakek neneknya. Keyakinan saya setelah saya pelajari, setelah saya lihat itu ada pemicu dari luar. Artinya kalau kata orang Indramayu provokator gitu. Gitu. Karena yang saya tahu ini sebenarnya sayang benar. Ini dari kecil, dari umur berapa bulan ikut kakek neneknya. Oke. Pemicu pihak ketiganya itu kira-kira apa? Keinginannya, targetnya. Kayaknya targetnya itu apa? Warung itu. Ada orang luar, bisa jadi ada bagian keluarganya, adik-adiknya Yang menyewa, yang menginginkan. Saya nggak terima loh Pak, ibu tuh sama bapak yuk modalin Aang tuh dari dulu, dari awal uang tuh selalu ke Aang terus modalin tuh. Saya nggak apa-apa Pak, sebagai adik saya nerima, nggak apa-apa. Saya banyak ngalanya loh Pak di sini, banyak ngalanya. Saya nggak nakal sama Oke, ibu bapak. ada yang penting diklarifikasi lagi selain tidak ada niatan untuk merebut warung, Enggak ada kemudian Pak, adiknya malah itu bukan ponakan adiknya saya ibu. yang enggak ada Pak. Malah ponakan saya yang bernama Yatno tuh ya. Sama saya sama adik saya tuh Nang, lanjut aja sekolahnya. Jangan baru kawin masih kecil, baru SMA masa udah kawin. Iya kan Pak? Dianya nggak mau, ngototnya mau kawin. Kalau dia mau sekolah, masalah biaya, jajan, kita-kitaan bisa lah nyumbang-nyumbang sedikit kah? Bantu bisa. Adik saya apalagi adik saya udah kerja di pabrik lah, lumayan lah gajinya walaupun di pabrik ya Pak ya. Lumayan bisa lah buat nyumbang-nyumbang ponakan mah. Saya udah sakit hati loh Pak, udah dijelek-jelekin sama orang tua saya loh Pak di sini Pak. Katanya minta damai, tapi bikin berita seolah-olah nama orang tua saya jelek di mata masyarakat. Gimana Pak? Maunya damai tapi bikin berita lagi. Mau damai bikin berita lagi. Udah disabarin loh Pak berkali-kali di sini saya tuh. Orang tua saya diviralin, orang tua saya diomongin segala macam. Tapi saya udah sabar Pak. Sampai detik ini saya udah sabar. Tapi ini saya nggak mau Pak. Orang tua nama saya jelek tuh. Udah dijelekin sama orang tua saya tuh Pak. Udah beritanya udah nasional kan Pak. Ya Allah Pak. Larati cukup. kita Pak. Silakan ini. Yang turun ke lapangan tuh saya. Ini yang penting aja ya. Yang penting Pak aja. Ade. Iya Pak. Ya, sebelum digugat ini kan Anda udah sering nih turun ke lapangan, informasinya begitu. Sudah untuk bertemu dengan Ibu Rastia, Riyatno. Iya. Sudah sering Pak. Ya. Waktu itu apa? Selalu buntu atau gimana? Jadi Mediasinya. mediasi somasi 1, somasi 2 itu tidak menemui titik terang lah. Karena dari pertama awal juga saudara Rastia dengan Yatno itu pengennya digugat terus. Pengennya udah sini surat pengadilannya nantangin kita kan. Jadi saya bilang kalau kamu nantangin ke pengadilan ya silakan kamu yang gugat saya, yang gugat kakek nenek gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan gimana akhirnya si kakek nenek kan mencari keadilan. Akhirnya terpaksa nantang-nantang terus kami yang gugat, Pak. Supaya menemukan titik keadilan gitu kan bagi si kakek nenek. Jadi nantang-nantang terus gitu. Nantang terus. Belum gugat. Lalu kalau ada mobil yang pernah mau dibakar itu bagaimana ceritanya? Mobil mau dibakar. Jadi mobil itu ketiganya mau nguruk pada tanggal 10 ya. 10 Juni itu jam 4:30 itu kan mau nguruk. Nguruk itu tujuannya kan pemadatan karena emang di situ kan rob ya. Bahasanya rob terus sering banjir. Kami dihalang-halangi karena emang sebelumnya juga sudah ada pengurukan, Pak. Sebelumnya itu ada yang sudah diuruk tuh. Kenapa yang kedua kalinya nggak boleh diuruk lagi kan gitu? Lo tanah-tanahnya si kakek nenek. Jadi tugas saya hanya mendampingi saja, mengawasi supaya kondusif gitu. Tapi akhirnya kan ribut. Ya karena kami mundur di situ karena tidak kondusif mundur. Ada orang mabuk datang sekumpulan, nggak tahu saya itu disuruh Yatno atau enggak. Ya nggak tahu disuruh atau enggak, intinya mah gitu membuka ya tadi solar itu. Tangki solar. Yang tahu tuh supir truknya, yang kedua yang di belakang itu. Akhirnya dicegal, kami nggak berhasil ya apa namanya nguruk tuh. Ya udah daripada ribut dibatalkan saja gitu kan. Nah sehingga tidak terjadi pengurugan gitu Pak di tempat itu. Artinya sering dilakukan ya upaya-upaya, memang selalu ribut ya. Kalau di upaya mah sering kali Pak supaya nggak ribut gitu kan. Ya kakek nenek kan pengennya kondusif aja udah jangan
kenapa sih yang gugat juga yang terpaksa Pak mencari keadilan sih gimana? Iya. Ya kan kami sebagai lawyer juga kan mencari titik terang gitu, nggak buru-buru pengen gugat gitu nggak mesti kan. Terus juga kan dalam gugatan tersebut kami ya tadi memasukkan ZI kan di bawah umur itu kan. Tapi karena masih kecil kan diwalikan ke orang tuanya secara hukum, ya kan Oke. ibunya kan. Anda berenam ini pengacara. Karena saya kurang Informasinya paham, ini dibayar mahal. Dibayar Iya. berapa? bayaran pengacara, Iya. honorarium pengacara. Iya. Kalau honorarium pengacara itu Pak konstan aja ya. Artinya kan pro bono kan datang ke sini. Kalau untuk biaya untuk gugat pengadilan dan lain-lain emang kan dari prinsipal kami gitu kan. Oh. Gugat kalau untuk jasa nol gitu pro bono. Oh, jasanya nggak Ya, ada. nggak ada. Tapi biaya-biaya ke pengadilan tanggung jawab Prinsipal. Iya. Pak Kardi Ibu Ah. Narti. Ya kami mah buka-bukaan aja Pak, nggak di pelintir-pelintir kan. Kalau misalkan untuk bayar mah tetap mereka yang bayar gugatan tuh. Tapi kalau jasa kami ya dikasih rokok juga alhamdulillah Pak. Sama Oh, kopi. gitu. Apa yang membuat Anda kemudian jadi mau untuk menangani ini tanpa bayaran? Kasusnya unik Pak. Jadi kedua belah pihak ini tidak menemukan titik terang gitu. Sehingga pelajaran juga bagi kami dengan Pak Haji itu kalanya kayak anak di bawah umur itu layak enggak untuk diajukan gugatan kan seperti itu Pak. Oh gitu. Iya. Iya, nanti bagaimana tuh cara membuktikan anak ini melakukan perbuatan melawan hukum untuk Zaki itu? Ya tadi kan sesuai KUH Perdata 1367 kan sudah diatur Pak. Diwalikan oleh orang tuanya yaitu tergugat 3, ibunya Rastiah. Tapi pada saat persidangan Rastiahnya menolak, tidak mau jadi walinya si Zaki ini, ZI ini. Berarti sidang tanggal 16 ini belum dinyatakan sebagai wali ya ini Ibu Rastiahnya ya? Ya, belum dinyatakan sebagai wali, betul. Karena Ibu Rastiahnya menolak. Ibu Rastiahnya menolak untuk menjadi wali. Iya. ZI ya. Lalu apa nih agenda tanggal 16 nanti? Agenda untuk sidang tanggal 16 Juli 2025 itu masih pramediasi, kelengkapan para pihak. Kelengkapan ini ya, Iya, yang kapasitas tadi ya. dipermasalahkan tuh ya ZI itu kan. Iya. Jadi masih ngambang nih Zaki nih ya. Masih ngambang Belum statusnya. ada walinya. Belum ada walinya. Kalaupun memang dari KPAI untuk dilibatkan kami juga mangga. Emang seharusnya seperti itu sih Pak. Harus ada dari kewenangan KPAI-nya untuk mengawasi kan. Tapi Mangga-mangga gini, saja. kalau Ibu Rastiah dengan Heriatno, oke, perbuatannya yang Anda dalilkan merupakan perbuatan melawan hukum ada ya. Iya. Untuk Zaki ini bagaimana membuktikan anak melakukan perbuatan melawan hukum? Untuk Zaki perbuatan tadi kan seperti Pak Haji Saprudin sudah bilang, tergugat di situ para tergugat 3 orang itu kan menduduki tanah tersebut Pak. Ya kan? Tetapi karena menduduki itu. Iya, karena menduduki kan. Artinya kan si Zaki pun artinya kan tetap kami libatkan karena kami juga hati-hati dalam menyusun gugatan kan para pihak itu. Nanti gugatan kami error in persona dong kalau tidak misalkan dimasukkan ke dalam Zakinya. gugatan. Iya. Jadi itu Makanya alasan diwalikan. Anda kenapa Zaki walaupun masih kecil dimasukkan sebagai pihak tergugat. Iya betul. Takut error in persona. Iya, error persona kan. Oke. Iya. Ini LD ini ikut ke lapangan juga. Iya, Ya. betul Pak Tony. Apa yang mau disampaikan yang penting di lapangan waktu itu? Waktu di lapangan tanggal 10 Juni 2025 sekitar pukul 4:30 yang tadi Pak Ade katakan itu memang dari pihak Rastiah maupun Heriatno dia dia sudah melakukan ini tindakan kekerasan lah Berupa yaitu fisik, terus fisik ke siapa? fisik ke saya, termasuk Bagaimana ya melakukannya? sampai nuding-nuding sampai ke kepala sini, Nempel ya, ke Iya. gitu. Nempel, terus Siapa itu? si Heriatno. Terus keduanya berupa genggaman tangan. Ngapain? Diapain? Ya itu ngancem lagi kalau sampai ini tanah ini turun dari dump truck, Dari dump truck. saya akan habisin kamu. Habisin gimana? Ya habisin dalam arti itu ngancam. Ya, ngancam habisin. Ya. Lalu Lalu Heriatno itu melakukan ini langsung lari ke pihak supir dump truck Pak Tony. Itu dia tiba-tiba gedor-gedor kaca samping, kaca depan,
terus samping itu apa namanya, box ya. Habis gedor-gedor itu langsung dia nyabut kunci. Karena posisi supir truk itu posisi kacanya buka, dia naik, cabutlah kunci itu. Kebetulan saya sama Pak Uci itu melihat langsung, terus saya langsung menegur, itu kunci mau dibawa kemana? Ini urusannya bisa panjang ini, tak gituin. Ya. Nah, lalu tiba-tiba nongol lah 2 orang tuh yang dikatakanlah sebuah preman lah di situ tuh. Nggak tahu ya itu utusan dari pihaknya Heriatno atau tidak. Bukan, tuh. nggak tahu ya. Ya. Apa yang dilakukan orang itu? Pertama dia teriak-teriak karena posisi dam truk itu posisi udah miring, jadi udah nyamping gitu. Posisi mau nurunin tapi posisi si tanah tersebut belum turun. Nah, bilang si 2 orang itu, "Oi, ini bikin macet jalan," katanya. Terus lalu saya bilang, "Ya tidak ada urusan dengan kamu. Kamu siapa?" Saya bilang tuh. Lalu si 2 orang itu yang dikatakan sebagai preman lah gitu lah. Dia melakukan itu, pertama pencabutan kunci, kedua tangki truk tuh yang untuk bahan bakarnya itu tutupnya udah dibuka oleh si 2 orang itu, yang 2 orang asing lah yang tidak dikenal itu. Nah, lalu dibuka. Nah, saya langsung teriak sama Pak Uci sama supir truk yang nomor 2 belakang tuh. Jadi itu supir truk yang nomor 1 itu Pak Tony. Nah, langsung saya sama Pak Uci ya langsung teriak, "Woi, mau ngapain? Kamu tadi udah nyabut Heriatno tuh, nyabut kunci. Lalu kamu siapa? Kamu mau bakar truk tuh?" Iya. Solar. Iya. Tutup itu bahan bakar tuh. Iya. Bahan bakar truk. Nah, langsung dia utamanya lempar kuncinya itu si Heriatno, keduanya si pelaku itu langsung kabur. Setelah itu apa yang dilakukan lagi setelah ketahuan? Ketahuan orangnya langsung kabur. Oh, kabur. Kabur 2 orang itu tuh. Tapi tertangkap di video. Oh, ada videonya? Ada. Ada lagi yang penting? Sudah cukup. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan? Tadi saya itu kayak di viral-viralku saya mengusir. Saya nggak mengusir masalah cucu tuh. Udah saya bilangin sama si cucu tuh ya, jangan keluar dari situ sama si Jaki ya, sama adenya. Nah, kalau yang penting Bapak tuh suruh ibunya keluar. Hanya ibunya saja? Ya, ibunya aja keluar. Dia di situ aja ditemani sama neneknya. Iya. Akhirnya dia tuh mulutnya tuh melawan sama nenek tuh. Katanya nggak berhak itu bilangnya. Berhaknya ibu tuh. Kalau saya secara kasar itu ya, secara kasar, umpamanya saya kasar. Ya udah, kalau begitu tanah saya rumah diangkat. Kan kita begitu. Dia tuh selalu melawan sama silakan rumahnya diangkat gitu. Iya. Diangkat tuh maksudnya silakan dibongkar gitu. Bongkar. Kalau begitu. Kalau Bapak kasar ya. Iya, kalau secara saya kasar. Tapi enggak ya? Saya enggak. Cuman hanya Bapak itu mintanya ibunya keluar. Dia di situ ditemani sama neneknya, nggak mau. Ya. Ini masalah Rasti itu bikin akal. Jadi anak yang buat dikorbankan. Jadi Rasti belum pernah ngomong sama saya, dimediasi di rumah saya, nggak datang. Datangnya anaknya. Tuh bilang tuh. Nggak pernah datang? Nggak datang pernah. Dimediasi di rumah saya tuh. Suruh ibunya yang datang anaknya. Anaknya yang datang. Tuh. Nah, sekarang gugatan udah masuk nih. Ya, udah masuk. Ya, Bapak masih ada kesempatan untuk mediasi, membuka diri untuk memberikan ganti rugi kompensasi bangunan? Enggak ada, udah. Sudah enggak? Saya jalur hukum. Udah sakit hati saya diviralkan. Kalau sebelum diviralkan kayak kita bisa diinformasikan. Tapi kalau untuk cucu tetap Bapak mau? Kalau masalah Jaki, saya tarik saya nggak apa-apa. Saya diurusin. Kalau masalah kita, sama Bapak. Kalau masalah kita nguliakan Jaki itu kita belum tentu, belum belum dipastikan. Tapi kalau sekolah mah saya bisa dilanjutkan. Bisa. Artinya kalau cucu mah tetaplah cucu Bapak ya? Cucu saya. Ya cucu tiri itu, padahal cucu tiri, bukan cucu asli, bukan. Oh iya, cucu aslinya dari sini ya? Iya. Iya. Ini padahal cucu aslinya nih. Ya tapi karena Bapak kepala keluarga. Tapi kalau Bapak sayang, ya. Bapak tuh sayang, berarti cucu ini berarti cucu saya.
Oke. Tuh, saya bukan cucu tiri, dianggap cucu saya sendiri. Tetap ya sayang lah sama Saya tetap sayang. si Akti ya, Ya. cucu ya. Iya, jadi modal itu dari Cangken kan habis-habisan Pak. Sampai di modal situ, akhirnya itu RSDA itu nggak ada melondon sama saya. Udah tugel bulan cara kita Jawa mah gitu. Oh, dan saya putus. Jadi saya tuh minta bilang sama ini, ya udah kalau bekas mantu begitu, ya udah diambil aja tanahnya, tanah saya. Buat umur saya belum tentu atau buat apa sih buat sanggup besok tua gitu. Tuh. Karena Bapak belum punya tanah juga ya. Iya. Tuh, jadi tanah saya ambil buat sanggup kita besok gitu. Tuh. Oke, cukup. Iya. Untuk tuh anak Nah, dua tuh. itu. Ya, itulah penjelasan dari keluarga Pak Hadi, Ibu Narti, kakek nenek yang menggugat cucunya. Kita tunggu sidang tanggal 16 Juli 2025 seperti apa. Saya berharap kakek nenek dengan mantan menantu dan cucu, saya berharap semoga ada titik temu agar mereka kembali menjadi keluarga yang harmonis, bahagia.